Hai semuanya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis pertanian, khususnya komoditas padi di Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Video ini juga dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Statistika, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Sebelum lebih jauh mengenai analisis yang kami lakukan, perkenalkan, nama saya Septian Eka Rahmadi, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Brianti Raffi Aufauzan, serta Lutfi Hanif. Kami bertiga dari Program Studi Teknologi Informasi, Angkatan tahun 2023. Oke, yang pertama saya akan bahas pada video kali ini adalah latar belakang. Latar belakang mengapa kami memilih analisis ini untuk dilakukan dalam penugasan dari mata kuliah statistika. Alasan yang pertama adalah seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris, yang mana di Indonesia punya berbagai macam hasil komoditas pertanian. Salah satu komoditas unggulan Indonesia adalah padi. Dan padi sendiri di sini merupakan salah satu produk unggulan juga di kecamatan yang kami lakukan analisis, yakni Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, kecamatan ini sendiri, populasi penduduknya juga banyak sebagai petani, karena memang daerahnya yang dataran rendah, serta dilewati oleh berbagai sungai di Kabupaten Sumbawa, sehingga membuat daerah ini atau Kecamatan Unteriwis ini menjadi sangat produktif dalam melakukan kegiatan pertanian. Salah satunya adalah menanam padi. Alasan yang kedua adalah kemudahan dalam memperoleh data. Kebetulan, saya berasal dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi, saya punya banyak relasi di sana melalui orang tua saya dan bisa mendapatkan data secara real tentang produktivitas padi dan juga luas lahan kelompok tani yang ada di Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama kami ingin mengetahui apakah ada signifikansi hasil produktivitas padi dalam 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Lalu yang kedua, kami juga ingin mengetahui korelasi antara luas lahan dan hasil produktivitas padi di Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini atau dalam penugasan kali ini, kami menggunakan 2 metode statistika, yakni ANOVA dan juga regresi korelasi. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nanti ketika melakukan penjelasan atau membahas hasil dari analisis yang kami lakukan. Selanjutnya adalah metode penelitian atau metode pengumpulan data yang kami lakukan dalam melakukan analisis ini. Jadi, data yang kami kumpulkan adalah data produksi padi di Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni tahun 2020, 2021, dan 2022, sesuai dengan rumusan masalah yang memang kami angkat di awal tadi. Data yang kami peroleh adalah data dari hasil produksi pertanian padi di 150 kelompok tani yang ada di Kecamatan Unteriwis. Namun, beberapa kelompok tani memang tidak menanam padi, sehingga kami melakukan data cleaning kepada kelompok tani yang memang tidak menanam padi, dan kami hanya mengambil kelompok tani yang menanam padi sepanjang tahunnya, yakni sebanyak 63 kelompok tani. Nah, data ini kami peroleh dari mana? Data ini kami peroleh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Unteriwis, yang mana ini adalah subunit dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Sumbawa. Tentunya, kami juga meminta lembar pengesahan dari data ini sebagai bukti bahwa data ini adalah data real yang kami gunakan dalam melakukan analisis ini. Data ini ditandatangani langsung oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Unteriwis. Metode statistika yang pertama kami gunakan adalah ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA kami gunakan untuk mengetahui apakah ada signifikansi perubahan dalam produktivitas tanaman padi di Kecamatan Unteriwis pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Namun sebelum itu kami melakukan cleaning data terlebih dahulu untuk menghasilkan perhitungan yang lebih akurat, di mana kami mengeliminasi beberapa kelompok tani yang memang setiap tahunnya itu tidak memproduksi tanaman padi. Kemudian ini adalah tabel ANOVA yang kami gunakan untuk mempermudah kami dalam melakukan perhitungan ANOVA. Mungkin saya akan menafsirkan sedikit mengenai tabel ini. Pada tahun 2020 kami
jadikan data-data di tahun 2020 ini sebagai variabel X1, di mana kami juga mendapatkan X1 bar-nya atau min-nya dan juga varians dari masing-masing sampel data. Begitupun pada tahun 2021 yang kami jadikan sebagai variabel X2 dan juga 2022 yang kami jadikan sebagai variabel X3. Kemudian kami melakukan hipotesis testing, di mana kami menetapkan null hipotesisnya adalah mu atau min populasi dari X1, yaitu di tahun 2020, itu sama dengan mu X2 dan juga sama dengan mu X3. Dengan alternatif hipotesis, yaitu H1 itu tidak semua mu-nya sama. Kemudian kami lakukan perhitungan ANOVA, di mana kami mendapatkan yang pertama variabel K itu sama dengan 3, yaitu dapat dikatakan variabel K ini adalah kategori data kami, yaitu kami akan menggunakan 3 kategori data pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Kemudian ada variabel T atau total semua sampel datanya itu kami dapatkan di 189 sampel data. Kemudian kami menggunakan level of significance atau alfanya itu adalah sebesar 0,05. Kemudian kami dapatkan degree of freedom yang pertama didapat dari K-1, yaitu kami dapatkan nilai 2, dan juga degree of freedom yang kedua itu didapatkan dari T dikurangi K, yaitu 186. Kemudian berdasarkan tabel grafik distribusi F, kami mendapatkan batas kritis atau critical value dengan level of significance 0,05 dengan degree of freedom pertama sebesar 2 dan degree of freedom keduanya 186 itu di titik 3,04 sekian. Kemudian kami mendapatkan X-bar-nya atau rata-rata min dari semua data itu sebesar 11,1236 sekian. Kemudian kami juga mendapatkan varians antaranya atau varians between itu di angka 0,1076 sekian, dan juga varians yang dalam itu di angka 23,9802 sekian. Sehingga kami dapat mendapatkan RUF-nya, nilai yang dimana akan kita uji dengan membagi varians antara dibagi dengan varians dalam. Kemudian kami dapatkan nilai 0,00448 sekian. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dengan data RUF-nya itu kurang dari batas kritisnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah untuk tidak menolak H0. Penjelasan lebih rincinya, mungkin teman-teman bisa lihat pada grafik distribusi F ini, di mana yang warna merah itu adalah titik batas kritisnya di angka 3,04, dan juga yang warna hijau itu adalah titik RUF-nya, yaitu di titik 0,004 sekian. Area yang berada pada sisi kanan titik kritis adalah area rejected untuk H0, dan juga di sebelah kirinya itu accepted area untuk H0. RUF yang kami dapatkan itu berada di sebelah kiri dari batas kritis, sehingga itu berada pada accepted area H0. Dengan ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, tidak ada perubahan yang signifikan dalam produktivitas tanaman padi di Kecamatan Unter Iwes. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kedua yang kita gunakan, yaitu metode linear regresi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih linear regresi itu. Linear regresi adalah sebuah metode statistika untuk menghitung estimasi dari data kita, di mana kita memanfaatkan dua buah variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X sendiri adalah sebuah variabel independen, di mana dia tidak terpengaruh oleh variabel satunya, sedangkan variabel Y adalah sebuah variabel dependen, di mana dia kita asumsikan dia bergantung pada data X. Nah, di sini kita udah memiliki data regresi yang akan kita gunakan, yaitu produk padi pada Kecamatan Unter Iwes, di mana di sini kita akan melakukan cleaning data terlebih dahulu seperti pada metode ANOVA, di mana dari 150 data kita akan mengeliminasi data-data yang kosong, itu karena kelompok tani tidak menanam padi. Jadi di sini kita udah memiliki data yang pure, cuman yang menanam padi. Di sini kita memiliki 63 data untuk kita regresi. Selanjutnya kita ada perhitungan dari linear regresi itu sendiri. Jadi pertama kita memiliki hipotesis, di mana kita ada dua hipotesis, yaitu hipotesis 0, yaitu hipotesis awal kita, yang merupakan B sama dengan 0. Dan juga ada hipotesis kedua kita, yaitu H1, yang berisikan B tidak sama dengan 0. Setelah itu kita akan masuki tahap perhitungan, di mana kita menentukan alfa, yaitu ketelitian dari data kita adalah 0,05. Dari alfa itu kita dapat
melihat pada tabel T dan kita dapat mencari T0,025 yang memiliki nilai 2 yang akan kita gunakan sebagai batas kritis kita. Batas kritis di sini berarti kita akan mencari tahu apakah nilai dari data kita akan melebihi 2 atau kurang dari negatif 2. Dan kita akan melihat korelasi antara datanya. Setelah ada perhitungan banyak sekali, ini ada A, ada B, ada X, SYX, ada SB, dan juga ada RUT, kita menemukan nilai RUT yaitu bernilai 6,3 sekian, di mana itu sudah jauh dari nilai kritis kita, dan dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari RUT kita sudah melebihi batas kritis dan kita akan melakukan reject H0, atau juga kita akan menolak H0 atau hipotesis awal kita. Lalu di sini ada sebuah visualisasi mengenai linear regresi kita, yaitu berupa sebuah diagram di mana terdapat titik-titik dan juga sebuah garis. Titik-titik di sini mewakili data X dan Y kita yang ada pada data tanaman padi pada Unteri West. Lalu ada garis di mana itu adalah sebuah hasil dari perhitungan regresi kita, di mana itu akan kita gunakan sebagai estimasi dari produk padi untuk lahan-lahan lainnya. Di sini kita sudah menemukan rumus dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, yaitu Y adalah A ditambah BX, di mana A kita adalah 20,44952 ditambah dengan B kita, yaitu 9,74638, dan lalu dikalikan X. X di sini kita bisa ubah dengan data-data kita sendiri, dan kita dapat menemukan estimasi berapa sih nilai Y saat X gini. Misalnya saat X kita luasnya seperti 100 meter persegi, kita juga dapat mengetahui berapa sih kira-kira produk padi yang akan dihasilkan. Lalu di sini ada regresi explain. Ini adalah sebuah penjelasan yang lebih mudah dan lebih komprehensif yang dapat kita lihat. Di sini ada sebuah visualisasi grafik di mana terdapat nilai batas kritis kita yang berada di tengah, itu yang warnanya pink, yang bernilai rentang dari 2 sampai minus 2. Lalu di situ juga ada yang berwarna hijau, itu adalah nilai dari RUT kita atau hasil dari regresi kita yang berada jauh di luar dari batas kritis kita. Apa sih maksudnya di luar batas kritis? Karena dia di luar batas kritis, seperti yang sudah kita simpulkan tadi, kita akan menolak H0. Lalu apa sih artinya kita menolak H0? Menolak H0 berarti antara X dan juga Y memiliki sebuah hubungan yang erat. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara luas lahan, yaitu X kita, dan juga produksi rata-rata tiap kelompok tani, yaitu Y kita, pada Kecamatan Unteri West. Baiklah, ini adalah pembahasan terakhir, yakni kesimpulan dari analisis yang kami dapatkan. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya Lutfi Hanif tadi, ketika melakukan uji ANOVA atau Analysis of Variance, tidak ada perbedaan yang signifikan hasil pertanian padi di Kecamatan Unteri West dalam 3 tahun terakhir, yakni 2020, 2021, dan 2022. Artinya, hasil pertanian padi di kecamatan ini tiap tahunnya itu relatif sama. Lalu yang kedua, regresi dan korelasi, yang sudah dijelaskan oleh teman saya Brian tadi, yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara luas lahan dan juga hasil pertanian yang dihasilkan di Kecamatan Unteri West, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menambahkan faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Faktor yang pertama adalah topografi wilayah. Di Kecamatan Unteri West sendiri, memang banyak sungai yang melalui kecamatan ini, sehingga memang banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bercocok tanam, karena air di sana sangatlah melimpah, sehingga kegiatan bercocok tanam dapat dilakukan sepanjang tahun. Faktor yang kedua adalah tidak adanya alih fungsi lahan di kecamatan ini yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Data dari BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di wilayah ini tidak begitu jauh atau tidak begitu signifikan dari tahun ke tahun. Dari data tahun 2023 sampai tahun 2020, penduduk di kecamatan ini berkisar di angka 24.100 jiwa dan tidak bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, alih fungsi lahan di wilayah Unteri West juga tidak terlalu signifikan jumlahnya, sehingga luas wilayah pertanian dapat dipertahankan hingga saat ini. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya menjadi faktor sangat penting bagi masyarakat untuk tetap bisa menanam padi sepanjang tahunnya. Karena budaya yang berkembang di sana, masyarakat jarang sekali membeli atau
atau menjual hasil pertanian khususnya padi yang merupakan makanan pokok masyarakat sana. Alhasil, masyarakat harus menanam padi setiap tahunnya untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Demikianlah hasil analisis yang bisa kami paparkan mengenai sektor pertanian di Kecamatan Untiriwis, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, khususnya pada produksi komoditas padi di kecamatan tersebut. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.